Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku-saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang telah mewahyukan wahyu pertamanya kepada Rasulullah SAW dengan perintah Iqra, bacalah. Dan ini menjadi perintah dan wahyu pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita akan tinggi dan mulianya kedudukan ilmu di dalam syariat Islam. Dan itulah kenapa para ulama mereka mengikuti apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah sebagiannya kita akan melihat di dalam buku yang ada di hadapan kita ini, yang merupakan buku yang menjadi pijakan awal bagi mereka-mereka yang belajar dan menuntut ilmu. Ta'lim al-muta'allim. Dan di dalam buku Ta'lim al-muta'allim ini memberikan pengajaran kepada orang yang belajar secara global atau secara bebas diterjemahkan. Ta'limul muta'allim ini adalah memberikan pelajaran kepada orang yang belajar. Nah, di dalam buku ini yang ditulis oleh Burhanul Islam Az-Zarnuji, kita akan melihat bagaimana adab dan etika seseorang belajar dan menuntut ilmu. Di zaman kita ini, ikhwan dan saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, hal ini lebih dibutuhkan, lebih penting ketimbang belajar ilmu itu sendiri. Karena berapa banyak orang yang sangat mengerti ilmu dalam beragam seni keilmuan, beragam bidang keilmuan, namun mereka tidak memiliki adab dan etika. Tidak tahu bagaimana adab terhadap guru, adab terhadap buku, terhadap waktu, dan bahkan adab terhadap ilmu yang dimilikinya. Nah, ini penting sekali bagi kita untuk mempelajari buku ini sebelum kita berpijak kepada buku-buku yang lainnya. Karena buku ini sebagai pijakan awal yang nantinya ketika kita mempelajari apa-apa yang beliau sampaikan dalam buku ini, kita akan semakin mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran. Kenapa kita insya Allah adalah pilihan yang tepat ketika panitia menanyakan ke Ana ada beberapa pilihan alternatif buku yang ingin dipelajari. Ana melihat adanya buku ini, maka inilah pilihan yang tepat untuk memulai belajar, ya, untuk memulai menuntut ilmu dengan buku tentang adab dan etika di dalam meraih dan menuntut ilmu. Dan biasanya sebelum kita memulai mempelajari isi buku ini, kita perlu memahami secara global tentang buku ini, ya. Ada adab yang diajar oleh para ulama. Ini para ulama seperti Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau di dalam Kitabul Ilm, juga di dalam mensyarah Hilyatul Talibil Ilm, beliau mengajarkan tentang bagaimana sikap seseorang ketika baru beli buku. Ya, bagaimana ketika baru pertama membeli buku itu, kita jangan sampai kita setelah membeli buku kemudian langsung ditaruh di rak buku sebelum membaca pengantar penulis dan daftar isinya. Ya, sebelum membaca pengantar penulis dan daftar isi. Kalau buku-buku bahasa Arab, saya tidak bawa ya. Buku-buku bahasa Arab itu tidak pernah ada back cover, ini nggak pernah ada. Buku-buku bahasa Indonesia, buku-buku bahasa Inggris ada back cover untuk menjelaskan secara global maksud dari isi buku ini. Namun buku-buku bahasa Arab ya bisa covernya besar gitu ya, bukunya tebal, jilid, cover, kemudian judul depan, setelah itu belakangnya polos, nggak ada apapun. Malah orang yang nggak ngerti bahasa Arab melihat buku semacam ini cuma beda warna doang. Ya, ini kayak buku sama tapi padahal hakikatnya berbeda. Nah, di antara yang diajarkan oleh para ulama adalah membaca pengantar, ya, pengantar buku, dan kemudian membaca daftar isinya. Dan di dalam hal ini, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat buku ini secara global terlebih dahulu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memulai kita perlu mengenal siapa penulisnya. Ya, siapa penulis buku ini. Di dalam menjelas siapa penulisnya ini ada setidaknya 6 hal yang perlu kita pahami tentang beliau. Pertama, tentang nasabnya. Siapa beliau ini?
para ulama yang menjelaskan tentang sejarah dan yang menulis tentang perjalanan hidup beliau, tidak seorang pun yang menulis tentang nasab dan silsilah beliau, kecuali beliau dikenal dengan sebutan Burhanul Islam Az-Zarnuji Al-Hanafi, sesuai dengan yang di cover bukunya. Burhanul Islam Az-Zarnuji Al-Hanafi. Dan biasanya ya, nama Burhan ini dikenal sebagai gelar. Ya, Burhanul Islam ini gelar. Burhanul Islam itu artinya, burhan itu artinya bukti yang nyata. Bukti yang nyata akan kebenaran Islam itu. Ini gelar, bukan nama aslinya. Biasanya orang yang dipanggil dengan nama Burhan, nama aslinya itu Ibrahim. Nama aslinya ada Ibrahim. Atau misalnya contoh yang lain, misalnya ada orang yang disebut dengan Wajihuddin. Biasanya nama aslinya adalah Abdurrahman. Ada orang yang misalnya namanya Sofiyuddin. Itu biasanya namanya adalah Ahmad. Ya, gelar-gelar dengan dua kata ini, nama-nama dengan dua kata ini bukan berasal dari Islam, bukan berasal dari Arab, bukan berasal dari Arab. Kalau di Arab tidak ada nama itu dua suku kata seperti Burhanul Islam, Burhanuddin, ya, Nasiruddin. Nama-nama seperti ini pasti aslinya bukan orang Arab. Pasti seperti itu. Karena orang Arab namanya siapa? Ahmad, Ali, Abu Bakar, Umar, Uthman, ya. Maka alhamdulillah Allah anugerahi 9 anak. Ya, itu namanya Ibrahim, Abdurrahman, Mahir, Fatimah, Abdullah, Khadijah, Aisyah, Hasan, Husain. Itu nama-namanya cuma satu suku kata. Ketika nama belakangnya siapa? Ibrahim Ali Bawazir. Itu belakangnya adalah nama ayahnya dan marga Bawazir itu marga. Seperti nama anak Ali Hasan Bawazir. Hasan nama ayah anak. Itu Hasan nama ayah. Selalu seperti itu. Jadi ketika kita atau sebagian kita menggunakan suku kata yang lebih dari satu untuk nama anak kita, siap-siap nama kita kegeser, nggak kesebut gitu ya. Padahal anak sendiri berharap kenapa anak selalu sebut Ali Hasan Bawazir. Setiap orang Ali Hasan Bawazir hafizahullah, abah anak dapat ya, ayah anak dapat doanya juga gitu ya. Itu kenapa seharusnya menggunakan satu nama saja. Nama di belakangnya ketika memang harus 3 nama sesuai paspor dan lain sebagainya. Nama kita, nama kakeknya. Ya, nama bapaknya, nama kakeknya. Itu kalau misalnya setidaknya, jadi anak itu tahu nasabnya, tahu cerita ke atasnya. Masya Allah, ini manggut-manggut kenapa? Ngerti Pak? Ya, siapa namanya? Tamir. Masya Allah. Nah, beliau kemudian yang kedua tentang kelahiran beliau, tentang tanggal atau tahun kelahiran beliau. Tidak ada satupun ulama yang menjelaskan dengan pasti tentang tahun kelahiran beliau. Sebagaimana disebutkan di sini tentang kapan Imam Az-Zarnuji hidup, itu di halaman 9 ya, di paragraf terakhir. Kita tidak menemukan dalam kitab-kitab rujukan yang menyebutkan tahun kelahiran dan kewafatan beliau. Ya, halaman 9 itu. Karena begitu sulitnya mendapatkan peneliti yang dapat membantu kita untuk menentukan secara pasti tentang waktu atau periode beliau hidup. Begitu pula kitab-kitab biografi tidak menyebutkan informasi yang memadai seputar kepribadiannya. Dengan demikian kita tidak bisa menyertakan informasi apapun seputar tahun-tahun kepopuleran beliau atau pada tahun berapa kira-kira kitab beliau ini ditulis. Namun walaupun demikian, para ulama menyebutkan bahwa beliau ini hidup di akhir abad ke-6. Ya, akhir abad ke-6. Di pertengahan yang kedua dari abad ke-6. Itu ana ngambil dari syarahnya kitab ini yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Karena kitab ini termasuk pelajaran rutin di Masjid Nabawi. Buku ini termasuk pelajaran yang diajarkan di Masjid Nabawi. Ta'limul Muta'allim. Jadi nggak nyesel belajar ini. Dan yang syarahnya yang saya pakai juga syarah yang diajarkan di Masjid Nabawi. Cuman nggak ada terjemahannya. Kemudian guru-guru beliau belajar agama ini pertama dari ayahnya, kemudian Ali bin Bakar Al-Marghinani, kemudian Hasan bin Ali Al-Marghinani rahimahumullah. Ini guru-guru dari Burhanul Islam Az-Zarnuji. Murid-muridnya tidak ada seorang pun yang mengetahui. Jadi tidak terkenal sama sekali siapa yang menjadi murid-murid beliau. Ini di sini juga di halaman 8, guru-guru beliau, Imam Az-Zarnuji mengambil ilmu dari beberapa syekh
dan ulama yang terkenal di zamannya yang banyak mengarang kitab, terutama kitab fikih dan adab serta sastra. Beliau kumpulkan masing-masing keahlian gurunya berbeda-beda sehingga menjadikannya tidak hanya ahli dalam satu bidang ilmu saja, tapi juga ahli dalam bidang-bidang lainnya. Beliau menganut mazhab Hanafi, mengikuti mazhab guru-gurunya. Tapi di sini tidak disebutkan siapa guru-gurunya, ya, di dalam buku terjemahan. Namun para ulama menyebutkan beberapa. Namun murid-muridnya tidak ada satupun yang menyebutkan secara pasti siapa di antara murid-murid beliau. Nah, kemudian bagaimana para ulama menetapkan buku ini karya beliau? Ini penting sekali memahami metodologi seperti ini. Misalnya ada buku ditulis oleh Imam Bukhari, misalnya begitu. Bagaimana kita mengetahui bahwa buku tersebut karya Imam Bukhari? Sama seperti ini, dinisbatkan kepada Burhanul Islam Az-Zarnuji. Bagaimana kita mengetahui bahwa buku ini ditulis oleh beliau? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertama, karena buku ini, Ta'limul Muta'allim, sangat populer, dikenal oleh sebagai karya penulis. Yang pertama seperti itu. Kemudian tentang tanggal wafatnya beliau tidak ada satupun kitab yang menjelaskan akan hal ini. Begitu banyak buku-buku yang menjelaskan tentang riwayat dan perjalanan hidup, tapi perjalanan hidup para ulama, tapi tentang beliau sangat sedikit sekali dibahas. Ya, dan ini adalah satu-satunya karya beliau. Satu-satunya karya beliau yang sampai ke kita, Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta'limul Muta'allim. Namun di antara bentuk keikhlasan, ya, ini pentingnya ikhlas dalam belajar dan mengajar, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjaga karya, ya, ketika seseorang itu beribadah, beramal dengan ikhlas, maka karya orang tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ulama, ya, ilmuwan atau seorang ulama yang hidup di zaman kita saja, orang yang masih hidup tapi karyanya sudah mati, hilang di pasaran. Orangnya masih hidup, tapi berapa banyak yang sudah wafat, tapi subhanallah karya mereka, walaupun tidak ada istilahnya hak cipta dilindungi oleh undang-undang, seperti karya Imam Syafi'i misalnya, Imam Nawawi, ya, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Al-Adhkar, berapa banyak karya-karya Imam Nawawi misalnya, sampai hari ini dipelajari oleh banyak umat Islam. Nah, ini diantara bentuk yang dijelaskan oleh para ulama, bentuk keikhlasan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga amal seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian buku ini, ya, terkait tentang buku ini tadi kita membahas tentang sang penulis, ya, penulis rahimahullah. Kemudian tentang buku yang kita pelajari ini. Buku yang kita pelajari ini pertama tentang judulnya. Judul lengkapnya buku ini memang tidak sekedar Ta'limul Muta'allim. Memang di terjemahan disebutkan seperti itu. Namun judul lengkapnya adalah Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allum. Ya, Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allum. Pengajaran bagi orang yang belajar, jalan menuntut ilmu. Ya, Tariqut Ta'allum itu artinya jalan menuntut ilmu. Sebagian besar ulama bermadzhab Hanafi yang menceritakan tentang karya ini menyebutkan dengan judul tersebut. Demikian pula juga dengan manuskrip buku ini. Ada beberapa manuskrip yang sebagian mungkin adalah karya tulisan tangan beliau sendiri atau muridnya atau yang lainnya. Semuanya dengan memberikan judul Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allum. Jadi kita mengetahuinya dari dua dalil. Dalil bukti yang pertama adalah dari sumber biografi dari beliau, biografi yang ditulis oleh para ulama tentang penulis, dan juga bersumber dari manuskrip kuno dari buku ini. Kemudian penisbatan buku ini ke penulis. Ya, penisbatan buku ini ke penulis ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini bisa dibuktikan dengan beberapa hal. Pertama, dari seluruh manuskrip buku ini selalu dinisbatkan kepada beliau. Semua manuskrip, kan biasa jadi kan memang di zaman dulu bukan seperti di zaman sekarang, ketika kita membutuhkan sebuah buku kita tinggal beli, ya, atau print, ya kan, atau fotokopi begitu ya. Dulu sebelum ada mesin cetak, bisa dibayangkan jika kita menginginkan satu Quran, kalau kita tidak menulisnya sendiri Quran tersebut, maka kita suruh orang untuk menuliskan Quran untuk kita. Ya, sebelum buku, iya, disalin. Kalau enggak punya Quran. Bisa dibayangkan kan? Kita sekarang enggak perlu beli Quran, download. Gitu kan? Tapi kemudahan untuk mendapatkan hal ini
bukan membuat kita semakin senang baca dan sering baca Quran. Ya kan? Begitu mudahnya kita mengakses buku dan lain sebagainya, karya-karya para ulama dulu dan sekarang, tidak membuat kita dengan gampangnya kemudian gampang belajar, gampang menuntut ilmu. Ternyata kemudahan fasilitas ini tidak memudahkan kita untuk itu. Nah, di zaman dulu ketika orang ingin belajar, tulis sendiri. Sahih Bukhari, ya baru Quran, saya sampai ke Quran. Bagaimana kemudian belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Allahu Akbar. Jika di zaman itu kemudian ada ulama-ulama hebat yang memahami sangat mendalam karya-karya para ulama, itu menunjukkan pengorbanan yang luar biasa dari mereka. Pengorbanan yang luar biasa, baik fisik, harta, dan yang lain sebagainya. Kemudian juga semua ulama yang menjelaskan tentang buku Ta'limul Muta'allim selalu menisbatkan kepada Burhanuddin Al-Zarnuji. Ini diantara bukti tentang hal ini. Terus tema tentang buku ini. Buku ini menjelaskan tentang sesuai dengan judulnya metode belajar. Ya, tentang metode belajar. Bagaimana seseorang yang memang niat menuntut ilmu, dia akan sampai ke tujuannya jika dia menempuh jalan yang benar, melakukan metode yang benar di dalam belajar dan menuntut ilmu. Karena segala sesuatu itu harus melalui pintunya. Ketika seseorang memasuki suatu rumah melalui pintunya, ya dia akan disambut dengan baik, dihormati dengan baik. Tapi kalau kita masuk dari jendela, diteriakin maling. Nah, ilmu pun demikian. Ada adabnya, ada etikanya. Bagaimana ketika kita memasuki belajar menuntut ilmu agama, ada pintunya. Ya, segala sesuatu ini bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam beberapa karyanya, beliau menyampaikan bahwa memahami pintu dari segala sesuatu dan memahami kunci dari pintu itu adalah ilmu tersendiri yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang dipilihnya. Ya, memahami misalnya ilmu kedokteran. Pun demikian, tidak bisa kita sporadis tiba-tiba kemudian kita baca buku kedokteran dengan semau-maunya kita tentang ilmu bedah, gitu. Pusing kita. Ya, walaupun pakai bahasa Indonesia kita nggak ngerti ini bahasa apa yang diomongin itu kan, karena istilah-istilah semua. Ya, tapi ketika kita diajarkan dari tahapan-tahapannya dan lain sebagainya, mempelajari tentang anatomi tubuh manusia, tentang fungsi tubuh manusia, menjelaskan tentang sistem yang berada dalam tubuh manusia. Setelah itu sedikit demi sedikit dia mempelajarinya, satu demi satu tentang kinerja fisik manusia ini, baru dia bisa memahami tentang sehat dan sakitnya fisik itu seperti apa, misalnya dalam kedokteran. Demikian pula dengan semua ilmu. Semua ilmu, tidak mungkin misalnya seorang arsitek tiba-tiba kemudian dia diminta untuk membuat sebuah desain yang sangat kompleks sebelum dia mengetahui bagaimana desain itu harus sesuai antara keindahan dan kelayakan. Ya, karena indah, apakah sesuatu kalau indah tapi nggak bisa dibangun? Kenapa? Karena tidak, dia misalnya membuat desain yang luar biasa bagusnya, tapi tidak memikirkan bahwa pondasinya nggak bakal sesuai dengan itu. Ya, sesuatu yang tidak akan memberikan manfaat. Demikian pula dengan menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu itu harus melalui pintunya, dan pintunya adalah mempelajari tentang adab dan etika belajar, memahami tentang adab-adabnya, kemudian bagaimana cara mencari ilmu, memilih guru dan lain sebagainya. Insya Allah yang kita akan pelajari yang akan kita pelajari dalam buku ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Buku ini termasuk buku yang besar manfaatnya, namun jarang dipelajari. Ya, insya Allah. Apa pernah dengar ada majelis ilmu tentang buku ini? Ya hampir nggak ada. Karena besar manfaatnya, tapi jarang dipelajari. Padahal buku ini, subhanallah, saya pernah mengajar materi yang serupa, bukan karya beliau, karya Ibnu Jama'ah. Ya, Ibnu Jama'ah rahimahullah menulis buku yang serupa dengan tema ini tentang adab menuntut ilmu. Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ya, di dalam Tazkiratus Sami' itu ana mengajarkan tentang buku itu, ana subhanallah ana pelajari. Luar biasa, harusnya seorang penuntut ilmu, bukan lagi penuntut ilmu, setiap guru mestinya mempelajari ilmu ini. Ya, karena bagaimana di buku itu luar biasa sekali. Beliau mengajarkan tentang bagaimana adabnya seorang guru terhadap dirinya,
terhadap bukunya, terhadap muridnya, ketika di kelas itu diajarkan semuanya. Termasuk etika murid di kelas sampai bagaimana dia ketika di asrama misalnya. Itu dibahas detail. Dan ini buku lama 700-800 tahun yang lalu, ya, mengajarkan tentang hal yang seperti itu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian metode penulis di dalam menyusun buku ini, kita akan melihat bahwa beliau menyusun buku ini di dalam 13 bab, ya, sebagaimana di daftar isi. Ya, kita akan melihat bagaimana beliau menyebutkannya itu juga di pengantar, ya. Di mukaddimahnya beliau menyampaikan juga bahwa di sini ada 13 bab yang beliau sampaikan. Dan di dalam menyampaikan metode pengajaran ini beliau mengawalinya dengan menyebutkan dalil-dalilnya, ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW, perkataan para ulama salaf, bahkan juga menyertai dengan beberapa bait-bait syair. Ya. Namun penulis, nanti kita akan melihat beberapa kutipan riwayat yang beliau sampaikan, sering dia mengambil beberapa riwayat yang tidak sahih, bahkan riwayat-riwayat yang palsu, ya, beberapa hadis-hadis palsu. Ini dan juga beliau banyak menyampaikan, menukil dari perkataan ulama-ulama dari mazhab Hanafi. Ulama-ulama mazhab Hanafi. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita belajar buku ini telah jelas maksudnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui tentang metode belajar, menuntut ilmu, adab-adab penuntut ilmu, dan bagaimana kita memiliki tahapan-tahapan belajar dan menuntut ilmu. Mari kita bisa membaca mukaddimah dari apa yang beliau sampaikan. Mungkin ada yang baca terjemahannya, ya, karena baca bahasa Arabnya. Di sini buku ini alhamdulillah terjemahan yang kita pegang ini ada matannya berbahasa Arab, kemudian ada terjemahannya disertakan dengan matan itu. Mungkin ana dibantu baca terjemahannya saja, matanya biar ana yang baca. Daripada pertemuan pertama sudah bikin keringetan yang hadir. Ya. Bergantian aja nggak apa-apa, membaca terjemahannya doang. Nggak, ana suruh baca terjemahan Arabnya. Ya, ana baca. Nih, halaman 10. Di halaman 10. Halaman 10. Kita mulai di halaman 10. Ana mulai dulu baca. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Silahkan diterjemahkan. Disampaikan terjemahannya. Oke. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad, pemimpin seluruh umat manusia, baik Arab maupun non-Arab, keluarganya dan para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, penulis rahimahullah, beliau di dalam risalah ini memulai kitabnya dengan mengucapkan hamdalah dan kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah memang kebiasaan para ulama ketika memulai risalahnya itu dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabat dan keluarga beliau. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam buku ini beliau menyampaikan kepada kita bahwa alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Ini yang disampaikan oleh penulis, yang menunjukkan kepada kita bagaimana seseorang itu mendapatkan kemuliaan. Tidak cukup dengan sekedar ilmu yang dia ketahui, tapi juga dengan amalnya. Ilmu dan amal. Yang dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dari seluruh alam semesta. Ketika salah seorang memiliki salah satunya tidak memenuhi kedua-duanya, maka timpang dan pasti salah jalan. Setiap rakaat salat kita selalu meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini ada 3 jalan yang Allah sebutkan. Ya, jalan yang lurus, jalannya Allah, orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan jalannya orang yang tersesat.
Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu adalah jalannya hidayah, jalannya petunjuk, yang isinya adalah ilmu dan amal. Itu jalan yang lurus. Ilmu yang disertai amal. Itu adalah jalan yang lurus. Yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena berilmu tapi tidak beramal. Ya, itulah kenapa dimurkai. Berilmu tapi tidak beramal. Itulah kenapa kita di kehidupan juga diperhatikan di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdub, yang bukan jalannya orang yang dimurkai. Tidak disebutkan siapa yang memurkainya. Kenapa? Karena pasti Allah memurkainya, pasti. Dan setiap manusia ketika mengetahui ada orang ngerti tapi tidak menjalankan ilmu yang dia pahami, pasti orang nek sama orang seperti itu. Paham loh dia ini, tapi dia malah melanggar ilmunya. Dokter tapi ngerokok, misalnya begitu. Ini aneh banget nih dokter gitu. Ahli kesehatan tapi yang merusak kesehatan. Orang akan lebih nek melihat orang yang paham tapi kemudian melanggar apa yang dia pahami. Itulah kenapa disebut maghdub, dimurkai. Berilmu tapi tidak beramal. Itu yang dimurkai. Ad-dhalin, tersesat. Kenapa tersesat? Beramal tapi tidak berilmu. Ya, beramal tapi miskin ilmu. Ya, karena dia beramal tidak berdasarkan ilmu, maka salah jalan. Nah, juga di sini kita mengetahui bahwa ilmu itu bukan tujuan utama. Tujuan orang belajar menuntut ilmu adalah untuk mengamalkannya. Ya, jangan sampai semangat luar biasa di dalam belajar dan menuntut ilmu, tapi kemudian kita lupa untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sedangkan kita menyadari, ya ikhwatal iman, sekarang saja dengan miskinnya ilmu yang kita miliki, jika kita bandingkan dengan amal kita, mana lebih banyak? Ya, ilmu kita nih, ilmu dengan amal. Ilmu kita ketika kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita banyak memahami ilmu agama atau sedikit? Sedikit. Kita menyadari sedikit. Nah, dari ilmu yang sedikit ini, berapa banyak yang sudah kita amalkan, berapa banyak yang belum kita amalkan? Banyak mana? Ya, banyak mana? Baru tahu sedikit ilmu agama, ternyata yang sedikit ini banyak yang belum kita amalkan. Paham? Itulah hikmahnya juga kenapa setiap rakaat kita selalu minta hidayah. Kenapa? Karena kita butuh hidayah dari tidak tahu untuk jadi tahu. Ya, setelah tahu kita butuh hidayah, setelah tahu untuk mengamalkan ilmunya. Karena berapa banyak orang berilmu tapi tidak menjalankan ilmunya. Setelah kita mengamalkan ilmunya, kita masih butuh hidayah lagi. Hidayah apa? Istiqomah. Iya kan? Setelah kita istiqomah masih butuh hidayah lagi. Hidayah apa? Mati di jalan itu. Husnul khatimah. Apakah setelah husnul khatimah masih butuh hidayah lagi? Iya. Untuk menjawab pertanyaan munkar nakir, butuh hidayah. Sampai nanti kita meniti jalan sirat yang membentang di atas neraka jahanam, butuh hidayah. Itulah kenapa ihdinas siratal mustaqim Allah wajibkan di setiap rakaat salat. Karena memang tidak mungkin seseorang itu tidak butuh hidayah. Kemudian penulis menyampaikan kepada kita salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau menyampaikan gelar atau kemuliaan beliau dengan Sayyidil Arabi wal Ajam. Ya, semoga Nabi Muhammad pemimpin seluruh umat manusia, baik Arab maupun non-Arab. Ya, beliau sampaikan seperti itu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ini lebih dari itu. Ya, karena beliau telah menyebutkan Sayyidu waladi Adam. Beliau adalah pemimpin dari seluruh anak Adam, sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah. Namun penulis menyampaikan kepada kita sebagian dari sifat itu. Bahkan sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam semesta. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Penyebutan penulis bahwa beliau adalah pemimpin umat manusia baik Arab maupun non-Arab secara umum, al-Arabi wal Ajam, karena seringkali dalam bahasa Arab itu yang diistilahkan dengan Ajam itu di luar Arab. Ya, Ajam itu artinya secara harfiah adalah orang asing. Ya, Ajami itu orang asing, tapi seringkali diistilahkan adalah di luar keturunan Arab disebut Ajam.
Dan setelah itu beliau menyampaikan tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanabi'il ulumi wal hikam, yang merupakan sumber atau mata air, ya, ilmu dan hikmah. Kata yanabi' itu dari kata yanbu' yang berarti mata air. Ya, mata air, sumber ilmu dan hikmah. Ini hanya keserupaan saja, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabatnya, memang benar adalah sumbernya ilmu dan hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada beliau, dan Al-Qur'an itu sampai kepada kita melalui para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak tiba-tiba dari Nabi Muhammad SAW ke kita, tapi melalui jalur para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muhajirin wal Ansar, terus dari ke generasi-generasi sampai ke kita. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita pentingnya kita mengakui kemuliaan para sahabat, ya, kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan itulah kenapa Ahlus Sunnah sangat tegas terhadap sikapnya terhadap kaum Syiah Rafidhah, karena Syiah Rafidhah mencaci Abu Bakar, mencaci Umar, mencaci Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Padahal mereka sumber pintunya Al-Quran dari Nabi SAW ke kita melalui mereka. Itulah kenapa para ulama mengatakan kaum Syiah ini misi utamanya adalah ingin merusak Islam. Tapi karena mereka tidak bisa menyerang sosok Nabi Muhammad SAW, maka yang mereka serang adalah penukil-penukilnya, sumber-sumber pembawa berita dari Nabi SAW. Ini. Nah, di sini kemudian disampaikan bahwa beliau SAW dan para sahabat adalah sumber ilmu dan hikmah. Ya, sumber ilmu dan hikmah. Ilmu ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada yang berupa ilmu dan pemahaman, ya, yang diistilahkan oleh para ulama dengan ilmu riwayat dan dirayah. Jadi ada orang yang hafalannya banyak, pemahamannya luas. Ada yang hafalannya luas, kuat, tapi pemahamannya tidak terlalu. Ini dua pembagiannya. Dan tidak ada yang ketiga. Pahamnya hebat tapi nggak punya hafalan, ini nggak dihitung. Iya, nggak kehitung. Harus punya yang level yang tertinggi, hafalannya banyak dan pemahamannya luas. Ini yang level yang tertinggi di antara ilmunya para ulama. Atau yang kedua, hanya menyampaikan riwayat-riwayat, dalil-dalil seperti Imam Abu Daud, An-Nasai dan yang lain sebagainya. Menyampaikan riwayat-riwayat hadis dan lain sebagainya, tapi tidak menjelaskan isi dari hadis-hadis tersebut. Mereka menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sumbernya ilmu. Ya, sumbernya ilmu, dan dari mereka lah kita belajar ilmu agama. Bukan orang yang paham banyak hal tapi nggak ada rujukannya. Ya, kalau paham banyak hal tapi tidak memiliki rujukan ilmu, tidak memahami Quran, tidak memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sumber pemahaman apa yang dia pahami hanya murni berdasarkan akal atau perasaan. Ya, jika murni berdasarkan akal atau perasaan, ini lebih banyak salahnya ketimbang benarnya. Karena jika agama bisa dicukupi hanya dengan akal saja, tidak perlu wahyu, maka Allah tidak akan mengutus Nabi Muhammad SAW. Ya, Ana karena kebetulan sering membina mu'alaf dan juga sering dialog dengan non-muslim, termasuk juga dengan orang-orang yang nggak percaya Tuhan, ya ateis. Itu Ana sering diskusi sama mereka bahwa akal dengan sendirinya tidak akan bisa memahami mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Contoh, kenapa kalian menutup aurat? Gitu ya. Kata aurat ini dari istilah agama, bukan istilah manusia. Syariat, dengan syariatlah dikatakan ada kata aurat. Mana yang lebih harus ditutupi, kepala atau kemaluan? Secara logika, yang lebih sensitif kepala. Tapi kenapa kemaluan Anda tutupi, kepala Anda buka? Secara logika harusnya dibalik. Gitu ya. Terus kenapa misalnya ada istilah mahram? Kenapa nggak boleh menikah dengan mahram? Dengan ibu, dengan saudara perempuan, dengan anak perempuan. Dari mana istilah mahram? Agama. Ya kan? Dan banyak lagi yang lainnya. Seperti istinja, membersihkan diri ketika dari buang air kecil atau buang air besar. Ini istilah agama. Secara manusia nggak ngerti itu. Tidak memahami akan hal ini. Nah, itulah kenapa akal dengan sendirinya tidak cukup. Dia butuh wahyu. Perumpamaan akal dengan wahyu ini seperti mata dengan cahaya.
mata ini bisa melihat. Tapi ketika lampu semua dimatikan, walaupun mata bisa melihat, gelap, nggak bisa melihat. Ya, sama seperti akal ini dengan wahyu. Akal tanpa wahyu seperti mata tanpa cahaya. Akal tanpa wahyu seperti mata tanpa cahaya. Dan akal ini panca indera yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana telinga dan mata adalah panca indera yang Allah berikan. Telinga dan mata ada batasnya. Tidak segala sesuatu bisa kita lihat dengan mata kita. Ada ukuran kecil tertentu, di bawah itu kita nggak bisa lihat. Ada jarak tertentu, lewat dari itu kita nggak bisa lihat. Demikian pula telinga. Ada frekuensi tertentu yang bisa kita dengar, di bawah itu kita nggak bisa dengar, lebih dari itu kita tidak bisa dengar. Semua diberi batasan oleh Allah. Demikian pula dengan akal. Jadi kita harus memahami ini bahwa akal ada batasnya sebagaimana penglihatan dan pendengaran. Supaya kita mengetahui kenapa kita butuh syariat, kita butuh agama untuk mempelajari ilmu, untuk mempelajari agama ini. Nah, kemudian penulis menyampaikan, wa ba'du falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna fil ilmi wa la yasilun wa min manafi'ihi wa thamaratihi wa hiya al-'amalu bihi wan nashru yuhramun lama annahum akhta'u tariqahu wa taraku syara'itahu wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla wa la yanalu al-maqsuda qalla aw jalla fa aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum at-tariqa at-ta'limi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikam رجاء الدعاء لي من الراغبين فيه المخلصين بالفوز والخلاص في يوم الدين بعدما استخرت الله تعالى فيه وسميته تعليم المتعلم طريق التعليم. Ya, ini saya baca ta'limal muta'allim, sebetulnya yang sebenarnya adalah harokatnya fathah bukan dhamma. Ya, wasammaituhu ta'limal muta'allim tariqat ta'lim. Ya, yang ada yang belajar nahwu enggak di sini? Oh, saya tahu ada yang bisa bahasa Arab. Jadi kenapa bukan ta'limul muta'allim? Padahal kan judul Arabnya ta'limul muta'allim. Kenapa di sini dibacanya ta'limal muta'allim? Karena ini adalah kata ganti objeknya. Saya memberi namanya dengan nama ta'limal muta'allim. Itu yang belajar nahwu yang paham ini. Jadi kalau ada salah harokat seperti ini, yang ngerti nahwu bisa tahu. Ya, silakan dibantu dibaca terjemahannya. Ketika saya perhatikan para pelajar di zaman kita ini, sebenarnya mereka telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Tetapi banyak dari mereka yang tidak memperoleh manfaat dan faedah dari ilmu tersebut, yakni berupa pengalaman dari ilmu tersebut dan menyebarkannya. Hal ini terjadi karena cara yang mereka tempuh dalam menuntut ilmu salah dan mereka meninggalkan syarat-syaratnya. Sebab siapa saja yang salah mengambil jalan, maka dia akan tersesat dan tidak dapat mencapai tujuan, baik sedikit maupun banyak. Saya ingin menjelaskan kepada mereka cara mencari ilmu menurut buku-buku yang pernah saya baca dan juga nasihat-nasihat yang saya pernah dengar dari guru-guru saya yang ahli ilmu dan hikmah. Saya berharap semoga orang-orang yang menyukai tulisan ini dan orang-orang yang tulus ikhlas agar mendoakanku supaya mendapatkan kesuksesan dan keselamatan di akhirat. Setelah saya beristikharah kepada Allah, maka saya memberi judul tulisan ini dengan Ta'lim al-Muta'allim Tariq at-Ta'allum. Penulis rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang sebab kenapa beliau menulis buku ini. Ya, beliau menjelaskan kepada kita sebab penulisan buku ini. Beliau menyampaikan kepada kita bahwa banyak orang belajar di zaman beliau. Ini ketika ini bicara di abad ke-6 seperti ini. Bagaimana dengan abad-abad sesudahnya di zaman kita, ya. Orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu, tapi banyak dari mereka yang tidak memperoleh manfaat dan faedah dari ilmu tersebut. Ya, mereka tidak mendapatkan manfaat dari ilmu ini. Ya, mereka bersungguh-sungguh berupaya belajar, menuntut ilmu, bahkan ada yang keluar negeri dan lain sebagainya. Dan bahkan tidak cukup sampai di situ. Tapi banyak dari mereka yang tidak memperoleh manfaat dan faedah dari yakni berupa pengamalan dari ilmu tersebut dan menyebarkannya, ya, dan menyebarkannya. Mereka kehilangan atau diharamkan dari manfaat dan buah dari menuntut ilmu itu. Kenapa? Ya, beliau sebutkan dalam buku ini, hal ini terjadi karena cara yang mereka tempuh dalam menuntut ilmu salah dan mereka meninggalkan syarat-syaratnya.
ya, kesalahan di dalam cara menuntut ilmu dan karena meninggalkan syarat-syarat dari menuntut ilmu. Dan beliau kemudian menyampaikan bahwa sebab siapa saja yang salah mengambil jalan, maka dia akan tersesat dan tidak dapat mencapai tujuan. Ini tentang buruknya kebodohan, ya, buruknya orang yang salah jalan. Orang yang tidak tahu jalan, misalnya tadi, misalnya antum tidak jemput ana, ya, dan ana berangkat dari rumah nggak pakai Gmap juga, ya, insya Allah sampai jam pengajiannya bubar ana belum sampai ke sini, gitu ya. Ya, ketika ada ilmu mengetahui jalan yang ditempuhnya, maka akan mudah kita sampai kepada tujuan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bernilainya ilmu, berharganya ilmu, dan betapa buruknya kebodohan, ya, betapa sesatnya kebodohan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang mempelajari suatu ilmu dan tidak menempuh syaratnya, menempuh melalui pintunya, maka dia akan salah dari jalan yang semestinya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang beberapa penyakit penuntut ilmu, ya, beberapa penyakit orang yang menuntut ilmu, dan beliau menyampaikan di antaranya, beliau mengatakan al-jahlu bit-tariqi wa afatiha wal maqsudu yujibu ta'ab al-kathir ma'al faidatil qalilah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan bahwa penuntut ilmu ini mereka sering terjangkiti 3 penyakit. Penyakit yang pertama adalah tidak tahu jalan apa yang harus ditempuh. Ya, tidak tahu bagaimana metode belajar, tidak tahu. Ini yang pertama. Kedua, tidak tahu halangan dan rintangan yang bakal dihadapi di jalan menuntut ilmu. Ya, yang pertama tidak tahu jalan untuk menuntut ilmu atau metode belajarnya. Yang kedua, tidak menyadari atau tidak mengetahui halangan atau rintangan apa saja yang akan dihadapi seseorang ketika dia belajar dan menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, tidak tahu tujuannya. Nggak tahu tujuannya belajar. Tidak tahu tujuan menuntut ilmu. Mayoritas orang yang kesandung dalam belajar pasti salah satu dari 3 ini. Atau malah kumpul 3-tiganya. Maka kata beliau, yujibu ta'abal katsira ma'al faidatil qalilah, yang membuat seseorang yang belajar itu dengan penuh kelelahan dan sedikit mendapatkan manfaat. Dengan penuh kelelahan dan sedikit mendapatkan manfaat. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di sini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang yang belajar itu penting sekali dia mengetahui jalan metode belajar itu, dan jangan sampai dia tidak mengetahui jalan dan metode belajar. Ketika seorang tidak mengetahui jalan atau metode belajar ini, maka dia tidak sampai kepada tujuan. Ya. Adapun sebaliknya, ketika dia tahu metode belajar yang semestinya, maka dia akan mudah sampai kepada tujuan. Nanti insya Allah akan berikan contoh-contohnya, ya, tentang bagaimana belajar akidah, bagaimana belajar yang lain-lainnya. Insya Allah akan berikan contoh-contohnya. Dan penulis menyampaikan kepada kita bahwa banyak orang yang di zaman kita ini yang belajar ketika beliau menyampaikan di awal paragraf ini bahwa berapa banyak orang yang di zaman kita yang bersungguh-sungguh belajar tapi tidak sampai, ya, karena apa? Karena semangat sebagian kita menuntut ilmu dengan modal semangat, kemudian dia mencoba, misalnya saya ingin belajar tafsir Quran, misalnya begitu. Terus apa yang harus dilakukan? Tiba-tiba kita ke toko buku, kita lihat di depan mata kita misalnya, ini tafsir Ibnu Katsir misalnya. Beli tafsir Ibnu Katsir lengkap. Berapa jilid itu? 10 ya? Itu ya. Kemudian dibuka. Baca mukadimah, nggak ngerti-ngerti. Ya, ini pengantarnya saja susah payah kita mencoba untuk memahaminya. Gitu ya. Udah deh, mungkin mukadimahnya untuk ulama. Baca yang jilid paling belakang tafsir surat An-Nas, nggak paham-paham juga. Ada yang begitu nggak? Ya, ini maksudnya apa? Kutipan-kutipan, nukilan-nukilan dan lain sebagainya. Karena memang Ibnu Katsir ini dibaca dengan ulama, nggak bisa dibaca sendirian. Ya,
Ada buku-buku yang memang harus dibaca di bawah bimbingan orang alim. Ya. Ustaz, kita ngaji tafsir Ibnu Katsir. Baik, tapi dari juz amma dulu ya. Anak akan mulai dari Al-Fatihah, Anda duluin dengan Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah baru juz amma. Anda selalu mengarahkan seperti itu. Ya, dan juz amma pun Anda mulai dari An-Nas. Bukan dari amma yatasaalun. Nah, ya kan dari An-Nas. Kenapa? Yang paling sering kita baca dalam sholat. Ya, ada yang sholat baca amma yatasaalun. Ya, ya. Kalau hafal pun bakal jarang-jarang, yang pasti ya kulhu gitu kan ya. Itu yang sering kita baca. Nah, lebih baik kita paham surat-surat pendek ini dan memahami tafsirnya. Nah, ini sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Ketika mencoba mempelajari ilmu tafsir, kemudian beli tafsir yang seperti yang ditulis oleh para ulama. Padahal kitab ini sebagian besar ulama menulis kitab untuk ulama. Sebagian besar ulama menulis kitab untuk ulama, bukan untuk orang awam. Tidak banyak ulama yang nulis kitab untuk orang awam, tidak banyak, sedikit sekali. Misalnya antum pengen baca Sahih Bukhari, kemudian iseng beli Fathul Bari, terjemahannya lagi. Ya Allah. Ana bahkan sampai mengkritik penerbitnya. Ya Pustaka Imam Syafi'i menerbitkan terjemahan Fathul Bari. Yang Fathul Bari diterjemahin, ya yang menerjemahin Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani. Ya, ini Fathul Bari bukan buku untuk diterjemahkan, karena memang yang mengkaji buku ini ulama, orang-orang berilmu, orang-orang yang levelnya level ulama, betul-betul ulama gitu, punya standar macam-macam dulu, punya tahapan ilmu yang cukup, ngerti nahwu, ngerti sharaf, ngerti ilmu mustalah hadis, ngerti banyak dasar ilmu, baru dia halaman demi halaman buku itu bisa dia pahami. Kalau tidak punya kemapanan seperti ini, dia tidak akan paham buku tersebut. Tidak akan paham, Anda jamin. Ini silahkan, sudah berapa lama buku ini nganggur. Maka perlunya adanya orang yang diarahkan. Jadi kalau mau baca tafsir yang Anda sarankan Al-Muyassar. Ya, tafsir Al-Muyassar. Sesuai dengan namanya. Ya. Sesuai dengan namanya, misalnya tafsir Al-Muyassar, tafsir yang dimudahkan. Al-Muyassar ini menariknya adalah tafsir itu disusun oleh 50 orang ulama ahli tafsir. Dan dijadikan sebagai standar untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Jadi betul-betul disampaikan pemahaman terhadap konten ayat, maksud ayat itu begini, maksud ayat itu begini, maksud ayat itu begitu. Nah, meningkat dari tafsir Al-Muyassar, bolehlah membaca tafsir As-Sa'di. Ini yang Anda sudah ada terjemahannya ya. Saya sampaikan yang sudah ada terjemahannya. Yang belum ada terjemahannya sih banyak. Tapi Anda sampaikan dua tafsir itu sebelum berpijak kepada tafsir Ibnu Katsir. Ya, sebelum berpijak. Jadi tafsir Al-Muyassar kemudian atau tafsir As-Sa'di. As-Sa'di yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Maka penulis di sini beliau menyampaikan, saya ingin menjelaskan kepada mereka cara mencari ilmu menurut buku-buku yang pernah saya baca dan juga nasihat-nasihat yang saya dengar dari guru-guru saya yang ahli ilmu dan hikmah. Nah, di sini kita melihat juga bagaimana cara penulis mengajarkan kepada kita bagaimana sih ilmu itu didapatkan dari dua jalur. Pertama adalah penjelasan orang-orang berilmu, ya, yang mapan terhadap ilmunya. Dan kemudian yang kedua adalah dari buku. Yang pertama tadi apa? Ilmu. Penjelasan para ulama, ya, penjelasan guru. Ya, penjelasan guru, dan kemudian yang kedua adalah dari buku. Ya, metode kita belajar itu dengan itu. Pertama penjelasan seorang guru. Dengan penjelasan seorang guru itu mempersingkat jalan. Kadang kita berusaha memahami sesuatu dengan susah payah, tapi ketika ada guru yang menjelaskan, oh ya begini maksudnya, ternyata begini maksudnya, lebih gampang, ya lebih mudah untuk masuk menerima. Kemudian melalui buku. Buku itu pun para ulama tidak gampang-gampang silakan baca buku ini, silakan baca buku itu, silakan baca buku ini. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengatakan jangan dulu baca buku ini, jangan dulu baca buku itu, karena memang tahapan belajar ini penting dipahami, ya. Dan terkadang juga sebagian kita, bahkan sebagian ustadz-ustadz pun, Ana sering berdiskusi dengan beberapa ustadz, karena tidak mempelajari metode ini,
mereka misalnya mengajarkan suatu materi ilmu agama ke masyarakat, tapi dengan karena tidak memahami metodenya, membuat jamaah ini jadi kebingungan. Ya, ada yang pernah ngaji kitab Ushulul Tsalatsa? Ada ya? Ushulul Tsalatsa ini buku mudah. Buku mudah. Kalau kita sambil tiduran baca, insya Allah nggak sampai sejam selesai itu buku. Ya, buku matannya, buku induknya. Tapi ketika kita duduk sama seorang ustadz, dan ustadz itu kemudian mensyarah buku ini, memakai kitab misalnya syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, misalnya begitu. Menjelaskan kitabnya pakai syarah Syekh Muhammad Utsaimin. Padahal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah Ushulul Tsalatsa, itu mensyarah di depan murid-murid beliau yang sebagian besar sekarang jadi mufti. Jadi murid-muridnya siapa? Orang-orang berilmu. Ya, jadi kata demi kata diuraikan, dijelaskan hikmahnya di balik itu. Sehingga kemudian sang ustadz yang di Indonesia ini dengan modal ngajar kitab Ushulul Tsalatsa dengan syarahnya Syekh Utsaimin, membuat jamaahnya jadi bingung. Ya Allah Ustadz, berat banget ini kitab. Ya, Ustadz ganti materi. Itu ya. Ada yang minta ke Ustadznya ganti materi karena materi ya terlalu berat. Ya, karena merasa terlalu berat. Ini karena memang Ushulul Tsalatsa bisa dikaji di misalnya daurah 1 atau 2 hari, selesai tuntas satu buku habis, bisa 3 tahun nggak habis bisa. Ya, tergantung audiensnya, jamaahnya siapa. Maka misalnya kitab Ushulul Tsalatsa ini cuma membahas 3 tema saja, Pak. Tema yang pertama tentang bagaimana mengenal Allah. Ini Ushulul Tsalatsa itu 3 dasar pokok. Mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal agama Islam. 3 hal mendasar. 3 hal yang bakal ditanyakan ke kita nanti di kuburan. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Ya, bukunya ringkas kecil, di-download, silakan download. Ada banyak terjemahannya Ushulul Tsalatsa. Ya. Cuman beberapa halaman. Bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana mengenal Nabi Muhammad SAW, bagaimana mengenal agama Islam. Sangat sederhana. Nah, materi ini Ana sampaikan misalnya kepada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Ana tidak akan menggunakan syarah-syarahnya para ulama. Ya, mungkin catatan-catatan singkat bahwa Allah itu Tuhan kita. Bagaimana kita mengenal Allah? Dengan makhluk ciptaannya. Dia menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi. Coba kita tafakur menciptakan ini. Bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad SAW? Kita mengenal Nabi Muhammad SAW, beliau yang terlahir di kota Mekah pada tahun gajah. Beliau diangkat sebagai Nabi di usia 40 tahun. Ya, dan kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Global saja. Nggak perlu kita jelasin buku sirah sampai habis. Gitu ya. Kemudian mengenal agama Islam. Islam itu dibangun atas rukun iman dan Islam. Rukun iman yang 6. Apa saja rukun Islam yang 5. Ya. Kita jelaskan secara global. Selesai sudah materi ini. Ya, globalnya isi Ushulul Tsalatsa antum terima dalam kurang dari 2 menit. Ya, gitu. Kurang dalam dari 2 menit itu ya. Ini kalau misalnya untuk memudahkan memahamkan hal ini. Contoh yang lain, ngaji kitab Bulughul Maram misalnya. Wah, ini berat lagi Bulughul Maram. Ya. Ya, Bulughul Maram. Bulughul Maram ini buku standar, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis Bulughul Maram. Beliau mengumpulkan dalil-dalil fikih dari semua mazhab. Ya, dari semua pemahaman mazhab itu dikumpulkan dalam buku itu. Kurang lebih 2000 hadis dalam Bulughul Maram. Ini buku termasuk buku hadis paling kecil menurut para ulama. Ya, seperti Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin belakang Bapak ada Riyadhus Shalihin. Ini bukan buku besar, buku kecil itu di kalangan para ulama. Ya, sebentar ngajinya diulang-ulang begitu. Tapi mensyarah Bulughul Maram, Ustaz, saya ngaji Bulughul Maram ya sama Ustaz. Itu kalau ada minta, misalnya ada minta ke ana begitu. Ini ana sebelum mengiyakan, itu ana harus istikharah dulu dan mempertimbangkan, lihat di perpustakaan, ana perhatikan pakai syarahnya siapa nih, gitu kan? Karena kalau minta ngaji kita Bulughul Maram, pertemuannya sebulan sekali, ya. Ini sampai ustadznya mati dan muridnya ganti generasi, nggak selesai. Ya, karena misalnya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau itu punya 2 syarah. Satu syarah yang beliau ajarkan di depan murid-muridnya yang tadi ana bilang sekarang jadi mufti-mufti. Itu pensyarah Bulughul Maram, edisi cetaknya yang ana punya di rumah, Fathul Jalali wal Ikram, itu 15 jilid. Yang masing-masing jilidnya 500-an halaman. Itu kan.
Ada lagi yang syarah mukhtasar, syarah ringkas, penjelasan ringkas. Beliau sampaikan di majelis ilmu setelah asar di masjid umum, di masjid jami'. Itu cuma 3 jilid. Yang per jilidnya 800-an halaman. Itu kan. Nah kalau misalnya pakai yang singkat aja, penjelasan singkat dari Bulughul Maram. Tapi kalau pengajiannya sebulan sekali, kapan selesainya ini? Iya. Ya kan gitu kan, kapan selesainya? Nah, alhamdulillah nih kita ngaji buku kecil begini nih, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga contoh yang lainnya adalah misalnya belajar akidah, ya belajar tauhid. Memang dasar pertama usulul tsalatsa. Ya, usulul tsalatsa ini benar nih, usulul tsalatsa. Dari mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, kemudian mengenal agama Islam. Setelah usulul tsalatsa naik sedikit ke qawaidul arba, ya 4 kaidah tentang tauhid. Qawaidul arba itu kalau di print bisa dikantongin. Ya benar-benar bisa dikantongin. Cuman 2 lembar. 4 kaidah di dalam memahami tauhid. Setelah itu naik sedikit kitab Kasyfus Syubuhat. Ya, buku-buku kecil juga semuanya ini. Kalau Kasyfus Syubuhat lebih panjang lagi dari yang sebelumnya. Namanya sesuai dengan judulnya menyingkap syubuhat. Karena di dalam kitab Kasyfus Syubuhat ini, kalau di 2 kitab sebelumnya 3 landasan utama, 4 kaidah dalam tauhid, kita memahami tauhid yang benar itu seperti apa. Nah, di Kasyfus Syubuhat naik level dikit dengan penulis mengajarkan kepada kita tentang bahayanya orang yang salah paham tentang tauhid. Dia mengira bahwa tauhid itu meyakini Allah itu Maha Esa dalam mencipta, mengatur dan memiliki alam semesta. Sehingga dengan keyakinan itu dia menerjemahkan tauhid la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu diartikan secara umum di negeri kita seperti itu. Akhirnya sampai kepada kesimpulan, ketika kita menyembah kepada sesuatu selain Allah, asal tidak menuhankannya, nggak apa-apa. Ya, misalnya pakai jimat, pakai keris, pakai akik, datang ke kuburan, minta berkah ke sini, ke sana, ya, datang ke tempat-tempat keramat. Selama kamu tidak meyakini dia sebagai Tuhan, nggak apa-apa. Ada yang ngomong gitu? Banyak banget, ya kan? Karena salah konsep di dalam memahami la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah tidak ada yang berhak diibadahi dan disembah selain Allah. Dia artikan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi selama tidak menuhankan nggak apa-apa. Ini kan cuma sarana, misalnya pakai akik gitu. Ini cuma sarana. Saya tetap meyakini Allah yang ngasih. Tapi rezeki ini sarana rezeki. Emang siapa yang mengajarkan akik jadi sarana rezeki? Apa Allah mengajarkan memang sarana rezeki itu pakai akik yang ada isinya? Nggak tahu isi coklat, isi apa begitu ya. Ya, ada isinya katanya. Ini Allah tidak pernah menjadikan itu sebagai sarana. Kenapa kita menjadikan itu sebagai sarana? Itu menyebabkan terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, itu Kasyfus Syubuhat, menyingkap syubuhat, keremangan, kebimbangan, ketidakjelasan dalam masalah tauhid dan menegaskan mana yang benar dan mana yang salah. Baru naik level ke berikutnya kitab tauhid. Kitab tauhid, buku-buku kecil semua. Ini kitab tauhid. Nah, saran ana juga ketika belajar dari buku yang singkat, yang pendek. Jadi kalau misalnya Ustaz saya mau ngaji usulul tsalatsa, matannya saja, jangan pakai syarahnya siapa Ustaz? Ya. Bakal pusing kalau nanya ke ustadznya. Seperti anak punya kajian di Nurul Iman Blok M Square. Ngajar usulul tsalatsa. Ya besok kalau mau hadir, besok malam jadwal anak ngajar di Nurul Iman Blok M Square. Itu ada jamaah nanya, Ustadz, antum jelasinnya detail banget ini. Ini kok nggak ada di syarah yang anak pegang? Ya jangan. Antum nggak ada, anak bilang. Memang nggak ada, tidak ada terjemahannya, anak bilang. Syarah yang anak pakai bukunya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Dan antum belum punya buku itu. Nah, sekarang kita lihat dulu isi konten bukunya supaya kita bisa termotivasi untuk mempelajari ya. Di halaman 12 dan 13 Anda bacakan wa ja'altuhu fusulan faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi faslun fi niyyati fi hali ta'allumi faslun fi ikhtiyaril ilmi wal asatidhi wasyariki wath thabati faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi faslun fi tawakkul faslun fi waqti tahsil faslun fi syafaqati wan nasiha faslun fil istifadati wa iqtibasil adab faslun fil wara' faslun fi ma yurithul hifdha wa fi ma yurithun nisyana
faslun fima yajlibur rizqa wa fima yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Silakan yang baca terjemahannya, monggo. Yang ikhwan aja ya baca terjemahannya. Kitab ini saya jadikan 13 pasal. Ya. 1. Hakikat ilmu, fikih dan utamaannya. Ya. 2. Niat dalam mencari ilmu. 3. Memilih ilmu, guru, teman dan ketekunan. 4. Penghormatan terhadap ilmu dan guru. 5. Kesungguhan, ketekunan dan cita-cita dalam mencari ilmu. 6. Permulaan, ukuran dan urutan dalam mempelajari ilmu. 7. Tawakal. 8. Waktu menuntut ilmu. 9. Saling mengasihi dan menasihati. 10. Mengambil dan mempelajari adab. 11. Bersikap wara ketika menuntut ilmu. 12. Hal-hal yang menguatkan dan melemahkan hafalan. 13. Hal-hal yang mendatangkan dan menolak rezeki, serta hal-hal yang memperpanjang dan mengurangi umur. Masya Allah. Lanjut. Tidak ada penolong kecuali Allah, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Nah ini beliau penulis rahimahullah menjelaskan bahwa isi buku ini ada 13 bab. Ya. Dari bab pertama tentang apa itu ilmu, hakikat ilmu, ya, apa itu fiqih dan apa keutamaan ilmu, sampai kepada pasal 13, bab 13, hal-hal yang mendatangkan rizki, yang menolak rizki, serta hal-hal yang memperpanjang dan mengurangi umur. Ya, kayaknya langsung lompat bab 13 enak ini ya. Gitu ya. Ya, Masya Allah. Ini penulis membuat kita terpancing untuk tidak mengikuti adab dan etika. Ya, kenapa harus nunggu bab 13 untuk tahu yang seperti ini begitu ya. Nah ini pelajaran bagi kita bagaimana seseorang itu beradab dan di dalam menuntut ilmu, yaitu memahami tahapannya, tahapan belajar menuntut ilmu. Kita jika memperturutkan syahwat dan hawa nafsu kita, ya maunya yang bab 13. Ya, apa susahnya kita lompat ke bab 13 gitu kan ya. Langsung kita bisa tahu apa yang beliau sampaikan tentang rizki, mendapatkan rizki dan lain sebagainya. Namun ketika seseorang tidak mengikuti prosesnya, biasanya banyak kehilangan keberkahan. Ya, biasanya seperti itu. Pasti banyak kehilangan keberkahan. Untuk tahu ya silahkan, ya bolehlah. Buku ini kan buku ringkas, buku kecil, dan juga bagaimana Masya Allah ini penerbit bahasa Indonesia memberikan buku ini ada bagian catatan. Ini keren banget ini terjemahannya ini. Ya, seperti di halaman 17 begitu ya. Dan seterusnya ke belakang itu ada sisi yang kita bisa coret-coret di sana. Nah, ini penting sekali. Sebetulnya buku-buku matan itu harusnya diterbitkan dengan metode yang seperti ini. Sehingga ketika dijadikan sebagai materi belajar, kita bisa memberikan catatan dan tidak terpisah dengan buku tersendiri. Ya, supaya ketika mau ngaji lagi, nggak cari di mana buku yang dipelajari dan mana catatannya. Gitu kan ya. Apalagi kalau catatannya campur antara catatan, buku resep, nota tagihan, kredit, ya jadi satu. Ya kan? Akhirnya repot. Ya, seringkali Ustaz catatannya hilang, ya gitu kan. Sampai di mana catatannya hilang. Nah, kalau dibuat seperti ini kan, ya kalau hilang sama buku-bukunya sudah nasib sudah. Mau ngomong apa? Ya, alhamdulillah ini penerjemahnya memaklumi tentang kondisi kita yang belajar agama di negeri ini gitu. Alhamdulillah. Nah, insya Allah kita di pertemuan yang akan datang masuk ke bab 1. Ya, bab pertama tentang hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Dan memang subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ana seringkali ketika memulai mengajarkan materi sebuah buku matan seperti ini, seperti di beberapa majelis ilmu ana di BSD kemarin di hari Ahad membahas awal mengkaji buku Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah. Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah. Buku kecil juga. Buku tulisan Syekh bin Baz rahimahullah, ukuran buku saku. Menjelaskan pelajaran penting bagi masyarakat awam umat Islam. Ya, beliau menjelaskan tentang iman, tentang tauhid, tentang sholat, syarat, rukun, sholat, pembatal sholat, kemudian membahas tentang wudu. Sampai beliau tidak membahas tentang puasa, tidak terlalu membahas puasa. Zakat nggak dibahas, haji nggak dibahas. Ya, tentang sampai merawat jenazah saja selesai. Ya,
Tapi beliau menyampaikan bahwa masyarakat awam perlu tahu buku itu. Nah, di pertemuan pertama, Ana menjelaskan tentang kenapa penulis menulis buku ini, bagaimana beliau metode menulisnya, apa konten bukunya, supaya kita tahu setelah kita belajar jadi apa dan bisa apa. Ya, seringkali kita kehilangan semangat menuntut ilmu adalah karena tidak bisa membangun ke dalam diri kita pertanyaan apa manfaatnya bagiku setelah aku memahami buku ini. Ketika kita pandai membangun apa manfaatnya, saya bisa jadi apa? Apa setelah bisa baca buku ini bisa terbang, bisa apa begitu ya? Nah, setelah kita semakin paham bahwa banyak manfaat dari belajar suatu materi, satu buku akan membuat kita semakin termotivasi untuk membaca. Ya, selalu Ana setiap membaca buku selalu seperti itu. Ya, apapun materinya, apapun bukunya, baik terkait ilmu-ilmu agama terutama atau ilmu-ilmu materi duniawi juga. Ketika Anda membeli buku tertentu ya di Gramedia atau apa, selain Anda baca dengan metode tadi, membaca pengantar, daftar isi, kemudian melihat secara global konten buku ini. Oh, setelah Anda paham buku ini, Anda ternyata bisa begini nih gitu. Itu akan membuat Anda istiqamah untuk mau baca sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab.